Shalom jemaat kasih Tuhan, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum Surabaya. Ibadah Raya Minggu 30 Juli 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Gembala. Ibadah Wanita Sabtu 29 Juli 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Alvina Pindarano. Ibadah Youth Sabtu 29 Juli 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Andi Sumampau. Ibadah sekolah minggu setiap hari pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 458225 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat BCA dan rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat OVO nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat Shopee nomor HP 0557 849 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja Diakonia dapat dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video beraya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang puluhan bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang hidup Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang hidup doakan dapat Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian momen dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
beban yang datang di hati kami percaya kesembuhan terjadi. Kami percaya pemulihan terjadi. Haleluya. Kami percaya kemenangan terjadi. Kami percaya mujizat terjadi saat kami datang di hadirat Tuhan. Terima kasih, terima kasih karena berkata-kata dengan iman, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami dan Anda, saudara-saudara. Berkata-kata kesembuhan terjadi dalam diri kita ya Bapa. Berkata-kata pemulihan terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan pada kami, biarkan kami yang berhati lesu Tuhan boleh mendapatkan kiraan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya jalan kami, jalan yang lurus dan terang Tuhan. Satu hal yang kita percaya,
Tuhan itu teramat baik, ya. Siapa yang percaya Tuhan itu teramat baik? Loh, suaranya padahal full ya. Full ini gerejanya, tapi suaranya belum sarapan kira-kira ya. Ya. Kurang besar ya. Puji Tuhan, haleluya ya. Oke, siapa percaya Tuhan itu teramat baik? Amin. Iya, belum sarapan lagi. Oke, lagunya aja yang sukacita. Jadi biar jemaat juga sukacita ya. Oke, teramat baik. Gerak ya, walau belum sarapan tetap harus gerak ya. di sini ya. Ya, ini udah tante-tante ya. Tapi harus semangat ya. Oke? Iya, jangan dilihat tantenya, takut ya. Oke, yang di sini juga mana anak mudanya? Angkat tangan.
Lo, anak muda, lo. Ya. Oh, muda ya, puji Tuhan. Noni mana noni kok tenggelam noni. Oh iya. Iya itu artis-artis kita nanti ya. Oke. Siap memuji Tuhan? Iya, melempem kayak keropok. Oke. Padahal udah semangat bayarnya. Siap memuji Tuhan? Oke, musik. Goyang ya. Terlalu sempit ya gerejanya ya. Iya, nanti bisa. Ini secara apa? Puji Tuhan, bertulusnya tempat ini, Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bertulusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Lagi-lagi. Oke, loncat. Nyanyi, puji Tuhan, dan tulusnya. Di tempat ini, Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, dan tulusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Oke, loncat. Bersorak-sorai. Hey! Nyanyi, puji Tuhan, dan tulusnya. Tempat ini, Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, dan tulusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Oke, tarik nafas dulu. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Loncat, bersorak-sorai. Hey! Nyanyi, puji Tuhan, dan tulusnya. Tempat ini, Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, dan tulusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama nyanyi. Iya, silakan duduk. Hanya saya yang berkeringat ya. Firman ya. Oke, silakan. Ayo.
menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh berada di ibadah pada pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Di gerejamu ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami percaya Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami, dan Engkau memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menguduskan, mengurapi hamba-Mu ini. Biarlah setiap perkataan semuanya itu daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh membuka hati kami, yang subur di hadapan-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam, boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Baik. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu kembali. Untuk kali ini saya boleh melihat wajah-wajah Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa lihat wajah saya ya. Karena terakhir saya kesini kita masih menggunakan masker ya. Kita masih harus mengikuti protokol ya. Tapi hari ini saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang tadi nggak boleh ngomong tua ya. Jadi wajah-wajah yang awet-awet muda ya. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat wajah saya yang ganteng juga. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu kata istri saya, setiap hari ganteng katanya. Istri saya yang ngomong gitu ya. Nah, saya bersyukur di tengah-tengah Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan hari ini saya ketemu sama teman lama saya di gereja ini. Saya kaget begitu buka pintu gereja, tiba-tiba dia nengok ke saya juga, dan saya kaget ya. Saya sudah puluhan tahun tidak ketemu, itu teman saya itu. Sutik ya, saya bicara lagi, tik gitu. Ya, ternyata tidak terlalu banyak berubah, yang berubah cuma rambutnya memutih dan banyak keriput-keriputnya. Katanya dia, ya iyalah mau 50 bebesan katanya. Ya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur bisa melihat teman yang masih tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Ya, ini kalau di keluarga kita, ayat ini kemarin ada yang dapat hadiah. Ya, karena setiap minggu mama kami ini ikut ini. Ini pertama kalinya keluar dari kandang rumah ikut ibadah di gereja. Umur 83. Ya, puji nama Tuhan. Jadi setiap Sabtu mama membuat kuis Alkitab buat anak dan cucu, ya luar biasa. Dan ini salah satu ayatnya yang kemarin hari Sabtu. Yang menang itu, nah itu menang itu. Ya, tanpa dikasih apa-apa, cari di kitab Lukas, ya bisa jawab. Pas Lukas 16 ayat 10. Ya kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar ayat ini juga, mungkin di mana saja, mungkin banyak orang yang memakai ayat ini ya sebagai pedoman bahwa harus tetap setia di dalam perkara kecil, sehingga Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada perkara-perkara yang besar. Tidak salah Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Tetapi kadang itu sampai koma saja, banyak orang memakai setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, di ayat ini ada dua hal yang sangat penting buat setiap kehidupan kita. Di ayat ini dikatakan ada dua, ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara besar. Koma, artinya perlu dilanjutkan, Bapak Ibu ya. Ini yang sangat penting buat setiap kehidupan kita. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi ada dua hal yang Tuhan mau menyampaikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa tidak cukup hanya kata setia di dalam kita perkara-perkara, setia dalam perkara kecil. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau bahwa kita juga benar di dalam perkara-perkara kecil. Ada amin? Artinya tidak hanya cukup hanya kata setia, tetapi Tuhan ajarkan kepada kita semua di tempat ini, kita perlu setia dan benar. Ada amin, Bapak Ibu? Ayat yang kita baca ini, ya, sebetulnya ada kaitannya dengan ayat pertama sampai ayat 9. Ya, ayo kita baca ya, Bapak Ibu ya. Agak cepat. Di kitab Lukas Lukas 16 ayat yang pertama, Bapak Ibu ya, sampai 9. Nah, kita baca sama-sama, Bapak Ibu ya. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Kita lanjutkan terus. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Lukas pasal 16 ayat pertama, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ayat pertama, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat 2, 2, 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, ya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ayat 4, 2, 3. Ayat 5, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ayat 6, 2, 3. Ayat 7, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Ayat 8, 2, 3. Ayat 9, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seorang bendahara ini adalah orang yang setia di dalam bekerja, ya, di dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, saking setianya dan berpuluh-puluh tahun dia sudah bekerja, dan dia memiliki
pikiran yang cerdik, ya. Pada saat dia ketahuan bahwa dia itu tidak jujur, bosnya mau memecat dia, ya. Tapi sebelum dia dipecat, dia sudah berpikir bagaimana caranya supaya dia tetap menerima apa yang dia selama ini terima, yaitu apa? Keuangan, ya, gaji, ya, pendapatan. Itu tidak tidak hilang dari kehidupannya. Oleh karena itu dia ngatur supaya apa? Supaya nanti orang-orang yang berhutang kepada bosnya itu akan menganggap dia orang yang baik. Ya, yang 100 kemudian dihapuskan 50 diganti dengan surat hutang yang 50, padahal itu uangnya bosnya juga yang dipakai oleh dia. Kemudian yang 80 dipotong lagi hutangnya supaya apa? Dia jadi baik. Dan sampai tuannya bilang begini, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, ya, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9 yang paling penting, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang 10 tadi kita kembali, bahwa setiap kita yang setia di dalam perkara yang kecil, maka kita pun, kata firman Tuhan, akan setia di dalam perkara yang besar. Setiap kita yang benar, ya, baik dari siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia pun tidak benar juga dalam perkara besar. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayat yang 11 dikatakan demikian, ya, ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kalau ayat yang 9 tadi dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya tidak hanya cukup setia, tetapi Tuhan mau kita hidup setia dan benar di dalam setiap perkara-perkara yang Tuhan percayakan bagi setiap kehidupan kita. Sebab apa? Target dari ayat 10 ini, bahwa Tuhan akan memberikan perkara yang akan lebih besar dalam hidup kita, ya, pekerjaan yang lebih besar dalam hidup kita, penghasilan yang lebih besar dalam kehidupan kita, bahkan kepercayaan yang lebih besar daripada hidup kita. Intinya adalah bahwa ayat yang ke-11 tadi dikatakan, mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Apa harta sesungguhnya itu? Itu ayat yang ke-9, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dikatakan kamu diterima di dalam kemah abadi. Ada amin? Dikatakan supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, ya, kalau kita hidup tidak hanya setia tapi kita hidup benar, firman Tuhan katakan kamu tetap diterima di dalam kemah abadi. Kesetiaan kadang-kadang itu tidak akan menolong setiap kehidupan kita, tetapi hidup benar itulah harta sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Sebab di dalam hidup benar, disitulah Tuhan akan memberikan harta sesungguhnya buat Bapak Ibu dan saya, yaitu kemah abadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita mau belajar firman Tuhan berkenaan dengan hidup yang setia dan benar, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang akan diceritakan, tapi saya pilih salah satu, Bapak Ibu, ya, Yusuf
Sebab apa? Ini Yusuf biasanya paling terkenal. Ya, apalagi anak-anak sekolah minggu pasti masih ingat dengan cerita Yusuf. Ya, yang masih ingat dengan cerita Yusuf berarti masih muda. Ya, yang lupa berarti sudah tua. Ya, Bapak Ibu. Banyak orang tua yang lupa Bapak Ibu. Sebab apa? Oh ya, itu kan pelajaran sekolah minggu, gitu ya. Sekarang sudah tidak usuk lagi katanya. Nah, Yusuf ini Bapak Ibu adalah seseorang yang setia. Dia setia kepada perkara yang kecil, Bapak Ibu. Nah, kita dapat belajar dari pengalaman Yusuf ini. Pada saat Yusuf ini, Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya, pada Yusuf dijual, ya. Yusuf dimasukkan di sumur oleh saudara-saudaranya karena Yusuf punya apa? Mimpi, ya. Karena Yusuf memiliki perkara kecil, yaitu apa? Mimpi. Sebuah mimpi, ya. Kemudian dia mempertahankan mimpi itu, dia menceritakan kepada bapaknya, kepada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya marah kepada dia, dan dia dimasukkan ke sumur dan dijual sebagai budak. Pada saat dia menjadi budak, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di Tuan Potifar, ya di Mesir, waktu itu Yusuf waktu itu kemudian pada saat dia setia, ya dia setia mempertahankan mimpi itu, akhirnya dia jadi budak di tanah Mesir, di tanah Potifar, ya. Dan apa yang terjadi di rumah Potifar? Dia mendapat kuasa penuh di dalam rumah Potifar. Kemudian, ya ini singkat cerita ya. Kemudian Yusuf itu nanti di kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Di situ ceritakan bahwa Potifar mengangkat Yusuf sebagai kepala rumah di tempatnya dia. Semua kuasa di dalam rumah itu atas kuasa dari Yusuf. Kemudian ada apa? Cerita apa, Bapak Ibu? Masih ingat? Atau Potifar? Udah lupa ya? Cerita Yusuf ya. Tante Potifar itu istri dari Yusuf menggoda Yusuf karena apa? Yusuf sangat muda, ya kemerah-merahan katanya, cakep, gitu ya. Nah, Tante Potifar tertarik, gitu. Akhirnya Tante Potifar ini berusaha mengganggu Yusuf, mengajak Yusuf, gitu. Kemudian karena Yusuf tidak mau, karena Yusuf setia di dalam perkara dia, karena dia memegang perkara kecil, sebuah mimpi dia pegang, ya, dia mempertahankan itu. Akhirnya apa? Tante Potifar teriak-teriak dan menghasut Yusuf bahwa Yusuflah yang menggoda dia, yang berusaha memperkosa dia. Akhirnya apa? Yusuf dimasukkan ke penjara. Yang seharusnya pada saat itu seseorang yang berusaha, ya, apalagi istri seorang pejabat tinggi, Potifar, harusnya dihukum mati. Tetapi Potifar sangat sayang sama Yusuf, kemudian Yusuf hanya dipenjara. Pada saat Yusuf dipenjara, apa yang terjadi? Di ayat yang 20 sampai 23 di kitab Kejadian pasal 39, Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Ya, dipercaya, bahkan semua tahanan, padahal dia adalah tahanan, tetapi dia dipercaya untuk menjaga para tahanan. Ya. Ini luar biasanya Yusuf, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mereka kenapa mempercayakan ini kepada Yusuf, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Potifar kenapa mempercayakan rumahnya dia kepada Yusuf yang seorang budak? Kepala penjara kenapa mempercayakan penjara itu padahal dia adalah seorang tahanan? Yusuf adalah seorang yang mempertahankan perkara kecil di dalam hidupnya, yaitu sebuah mimpi yang diberikan Tuhan kepada hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Yusuf bukan hanya setia kepada perkara kecil itu, mimpi itu, tetapi Yusuf juga hidup benar di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Kenapa Yusuf hidup benar? Buktinya ada di kitab Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3.
Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Yang sudah dapat katakan amin? Belum ya? Oh sudah? Ya oke. Kita Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Ayo kita baca sama-sama 2 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini Potifar, seorang pejabat tinggi, bisa melihat kehidupan Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Ini membuktikan bahwa Yusuf adalah orang yang setia mempertahankan mimpi, perkara kecil yang daripada Tuhan, tetapi dia juga menjalaninya dengan hidup benar. Buktinya bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan dikatakan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kenapa ini saya katakan bahwa ini adalah hidup benar? Sebab orang pejabat tinggi yang tidak mengenal Allah seperti Potifar bisa melihat kehidupan Yusuf yang menjadi berkat. Amin. Ini membuktikan bahwa Yusuf hidup benar. Nah, yang kedua, pada saat Yusuf itu ada di mana? Penjara. Dikatakan ayat 21-23. Kejadian pasal 39 ayat 21-23. Katakan demikian, baca sama-sama 2-3. Sekali lagi dikatakan apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sama Bapak Ibu ya, dengan ayat yang kedua tadi. Ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih karunia-Nya, kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Bayangin, Yusuf seorang tahanan, tapi semua dipercayakan kepada Yusuf. Dan kepala penjara tidak ikut campur lagi. Karena apa? Karena Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ada amin? Yusuf setia kepada mimpi yang Tuhan berikan. Bagi banyak orang, mimpi mungkin sesuatu perkara yang kecil. Cuma mimpi. Ya, bahkan kata orang mimpi adalah bunga tidur. Tetapi tidak dengan Yusuf. Pada saat Yusuf menerima mimpi, itu adalah perkara yang Tuhan percayakan bagi setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu mimpi Bapak Ibu. Ya, mungkin Tuhan taruh sempat kecil dalam hatimu. Ya, sesuatu yang kecil di dalam hidupmu. Perkara yang kecil. Tetapi kalau kita setia dan hidup benar, saya percaya kita akan seperti Yusuf di dalam firman Tuhan. Amin. Amin, dikasih Tuhan. Bapak Ibu, saya waktu yang mengenal saya mungkin detik ya, waktu dari remaja. Saya dari remaja Bapak Ibu ya. Saya dari SMP kelas 3, SMA kelas 1 saya pelayanan bareng dengan beliau waktu itu. Ya, ngurus retreat, ngurus apapun. Detik ini ya meskipun kelihatan kecil gitu ya, tapi tenaganya sangat kuat. Ya biasanya perlengkapan dulu ya. Biasanya angkat-angkat kursi kalau retreat, angkat tikar, angkat kasur, ya itu Bapak Ibu ya. Sama-sama kita, sama-sama dulu Bapak Ibu. Saya waktu remaja Bapak Ibu sebelum bertobat ya, pada saat sebelum bertobat, saya tidak pernah berpikir tentang masa depan saya seperti apa. Ya, tetapi pada saat saya bertobat, persis saat saya bertobat, SMP kelas 3, Tuhan itu taruh dalam hati saya ya, suatu hal yang sampai hari ini ya saya
geluti itu, ya saya hidup di situ. Waktu itu Tuhan taruh tiba-tiba saya diperlihatkan oleh seseorang, ya, sebagai seorang sales waktu itu, ya. Terus tiba-tiba muncul dalam hati saya, ya, nanti kamu akan menjadi seorang marketing yang luar biasa. Itu muncul dalam hati saya, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya dalam hati saya. Dan sejak saat itu, setelah saya bertobat, saya betul-betul berpegang kepada apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Waktu itu masih SMA kelas 1, Bapak Ibu, ya, SMP kelas 3. Dan Tuhan taruh itu dalam hati saya. Dan saya berpegang sampai hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Dari yang saya tidak bisa apa-apa, ya, dari keluarga yang sangat miskin kami, ya, bahkan makan aja waktu itu keluarga kami sangat berat, ya, pernah sampai kami itu kesulitan makan, tidak makan dari pagi sampai sore karena menunggu mama kami, ya, menjadi pembantu rumah tangga di tempat rumah orang-orang kaya di daerah Darmo, Bapak Ibu, ya, kami kelaparan menunggu datang makanan. Yang datang waktu itu roti Paulus. Bapak Ibu masih ingat ya? Roti Paulus tawar, masih ya? Ya, kalau masih ingat berarti umurnya juga sudah mulai agak-agak berambut putih, ya. Yang muda-muda ini sudah nggak pernah tahu ini. Roti Paulus zaman dulu, Bapak Ibu, gedenya segini, itu kalau dilempar mungkin bisa benjol. Karena apa? Keras, ya. Beda dengan roti tawar sekarang. Kalau roti tawar sekarang itu gede segini, begitu dipenyet, paling cuma tinggal segini. Benar nggak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu pulang dari tempat ini beli roti tawar, kelihatannya gede, kemudian Bapak Ibu penyet-penyet, paling gembos tinggal segini. Kalau dulu enggak Bapak Ibu, roti tawar segini bisa dimakan oleh kami bersaudara 8 anak, ya, dan itu membuat kami kenyang, sukacita, Bapak Ibu. Nah, melalui hal yang kecil, perkara kecil yang Tuhan taruh dalam hidup saya, sampai hari ini Bapak Ibu, kami sungguh diberkati Tuhan secara luar biasa, dibawa kepada kemuliaan yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu, sampai hari ini namanya anak-anak itu kalau selalu bilang, pokoknya harus jadi seorang marketing. Jadi anak-anak itu semua diajari, Bapak Ibu, harus bisa jualan. Contohlah papimu, nah gitu, ya. Padahal kan setiap orang berbeda-beda, ya. Oleh karena itu sangat penting buat Bapak Ibu mengerti hal terkecil apapun, perkara kecil apapun yang Tuhan percayakan. Seperti Yusuf, hanya diberikan mimpi oleh Tuhan, tetapi Yusuf mempertahankan itu dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Saya pelayanan sejak SMP, Bapak Ibu, sampai hari ini. Meskipun saya tetap menjadi seorang profesional, ya, bekerja, usaha, tapi sampai hari ini saya setiap minggu boleh melayani Tuhan. Dan saya bersyukur ada tengah-tengah Bapak Ibu juga di tempat ini. Ini adalah kemurahan Tuhan juga. Amin. Dan saya kenal Sutek itu sejak dari remaja, pelayanan. Dan sampai hari ini saya juga tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seperti Yusuf, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mempertahankan mimpi, perkara kecil yang diberikan. Ya, Tuhan berikan, tetapi Yusuf bukan saja setia menunggu mimpi menjadi kenyataan, tetapi Yusuf selalu hidup benar. Ada amin? Setia bekerja di dalam pekerjaan belum tentu benar dalam bekerja. Betul Bapak Ibu? Seperti bendahara tadi, setia dia. Bahkan waktu dia mau dipecat pun, dia masih berusaha kepingin tetap bekerja sebagai bendahara, mempertahankan profesinya dia. Ya. Orang yang setia dalam bekerja belum tentu dia benar di dalam bekerja. Orang yang setia di dalam pelayanan pun belum tentu hidup benar di dalam pelayanan. Orang yang setia menjadi orang Kristen
belum tentu hidup benar sebagai murid Kristus. Sebab Kristen adalah pengikut Kristus. Ya. Itu kenapa penting sekali Bapak Ibu setia dan benar di dalam perkara-perkara kecil, sehingga Tuhan akan berikan kepercayaan kepada perkara-perkara yang besar. Ada amin? Tetapi banyak orang Bapak Ibu yang mau setia dan hidup senang, seperti bendahara tadi. Oleh karena itu ayat 10, 11 dan seterusnya ini sangat berkaitan dengan ayat yang pertama sampai ke 9. Seperti bendahara tadi ini, dia setia dalam bekerja. Dan banyak orang maunya setia dan hidup senang. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Padahal di dalam kesetiaan ada penderitaan yang harus dialami, yaitu apa? Menjaga tetap hidup benar di dalam mengikut Tuhan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kadang orang nggak mau penderitaannya, nggak mau menjalaninya. Seperti Yusuf, menjalani penderitaannya, dia harus dibuang ke sumur, mengalami hinaan, ya, mengalami kesusahan. Saya percaya Yusuf awal-awal waktu dijual kepada musafir-musafir itu dibawa ke Mesir, dia pun mengalami pasti yang namanya apa? Kelaparan. Ya, siapa ada budak yang bisa punya uang untuk beli makanan? Nggak ada. Namanya budak itu ya nunggu dikasih makan, baru makan boleh makan, dan sesuai waktu yang diberikan. Saya percaya Yusuf pasti mengalami hal itu semua, kesulitan dalam hidupnya. Nah, kadang-kadang kita ini maunya cuma setia dan maunya senang, tetapi kita tidak mau melewati segala penderitaan. Untuk apa? Untuk dipercayakan kepada hal-hal besar di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Saya masih ingat mama saya, Bapak Ibu ya, mama kami. Karena kami adalah kami keluarga yang sangat miskin, ya. Tetapi mama kami mempunyai mimpi, perkara yang kecil dipegang, bahwa anak-anaknya, ya, apalagi terutama laki-laki, ya, waktu itu kami 4 laki, 4 perempuan, Bapak Ibu ya. Jadi mama kami itu punya perkara kecil yang dia pegang. Dia mau tetap anak-anaknya bisa sekolah setinggi-tingginya. Dan apa yang dilakukan oleh mama saya? Bekerja demikian keras. Penginjilan mama kami, ya, ke desa-desa. Selain dia bekerja mati-matian, Bapak Ibu, sampai dihina sama orang. Karena kakak saya kepingin jadi dokter, adik saya kepingin jadi dokter, ya, dihina sama banyak orang. Wis gak mungkin bisa jadi dokter, ya. Yang bisa menyekolahkan ke dokter itu orang-orang yang punya pabrik, ya. Nah, mama saya sebagai apa? Papa saya sebagai sopir bemo, mama saya sebagai kadang pembantu rumah tangga, kadang bisa bikin roti, kue, ya, dijual, gitu, Bapak Ibu. Dan saya juga waktu masih kecil itu jualan bikin piah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu dipegang oleh mama saya. Dan setia memegang hal itu dengan bekerja dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saat ini kakak saya seorang dokter, adik saya seorang dokter, adik saya yang kecil juga seorang apoteker, ya. Kemudian adik saya juga lagi seorang pengusaha. Jadi ini karena dari perkara kecil yang tetap dipegang oleh orang tua kami dan dijaga betul-betul dengan hidup benar, seperti Yusuf, adalah perkara-perkara besar yang akan dipercayakan bagi setiap kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu kita tetap berusaha menjaga hidup benar kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18 dikatakan demikian. 2 Korintus 4 ayat 17-18.
Inilah tujuan Allah memberikan perkara besar kepada setiap kita. 2 Korintus 4 ayat 17-18 katakan demikian, sebab apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang apa? Melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari apa? Penderitaan kami. Sebab ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? Kekal. Ada amin? Tujuan Allah memberikan perkara yang besar kepada Bapak Ibu dan saya adalah untuk menerima harta sesungguhnya daripada Allah. Di ayat yang ke-11 tadi, Lukas 16 ayat 11, mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa harta sesungguhnya tadi Bapak Ibu? Kemah abadi. Di ayat yang 9. Kita bisa menerima itu karena apa? Karena hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya berbicara masalah setia. Banyak orang yang setia mengikut Tuhan. Banyak orang setia di gereja. Ya, saya pernah memperhatikan beberapa orang setia ke gereja. Setia family altar itu apa? FA. Setia doa malam. Kasih Tuhan. Karena saking setianya FA, suka jemputi ibu-ibu. Ternyata kecantol sama salah satu ibu. Ya kan? Ini bukti apa? Setia tidak menjamin orang itu hidup benar. Loh, banyak loh ini. Ya, bapak-bapak tidak boleh jemput-jemput ibu-ibu. Ya. Ibu jemput bapak juga nggak boleh, kecuali bapaknya Dewi, ya, ibu Dewi. Ada amin? Haleluya. Setia belum tentu hidup benar. Oleh karena itu ayat 10 Tuhan betul-betul menyampaikan bahwa hidup benar di dalam perkara kecil, kita akan menerima juga perkara yang besar di dalam Tuhan. Tujuannya adalah apa sih sebenarnya kita menerima segala perkara yang besar di dalam hidup kita? Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu apa? Harta yang sesungguhnya adalah kemah abadi. Matius 19 ayat 21 dikatakan demikian. Matius 19 ayat 21. Matius pasal 19 ayat 21. Ini sudah mulai melambat buka Alkitab, ini sudah mulai kelaparan kelihatannya, ya. Padahal kata Pak Gembala ini boleh 1,5 jam ya. Matius 19 ayat 21 dikatakan demikian. Yang sudah dapat katakan amin. Nah, oke, berarti sudah dapat. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta apa? Di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ini adalah orang kaya, orang muda kaya yang kepingin hidup benar sempurna. Dia adalah orang yang setia, sangat setia. Bahkan apa? 10 perintah Allah dia melakukan. Hukum Taurat dia melakukan. Kata Yesus dia melakukan. Dia ngomong sudah semua saya lakukan. Ya. Tetapi satu hal yang Yesus mau dalam hidup orang ini, ikutlah aku. Pada saat berbicara mengenai ikutlah aku, ini adalah berbicara tentang hidup benar sesuai firman Tuhan. Ada amin? Pada saat dia mendengar hal ini, apa yang dilakukan oleh orang muda ini? Dia dengan sedih, dia tidak mau, dan dia meninggalkan Tuhan. Banyak dari kita setia, tetapi kita tidak mau menderita hidup benar, menjalani dengan hidup benar. Kita maunya cuma senang-senang aja, tetapi kita mau tetap hidup benar di dalam mengikut Tuhan.
Ada amin? Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup menjadi berkat, ya. Jualah, artinya gitu ya. Yesus mengatakan, loh ya, jualah. Seperti Zakius, ya. Pada saat dia bertobat, apa yang dilakukan oleh dia? Dia membagikan hartanya dia, mengembalikan kepada orang-orang yang pernah dia cukai, ya. Dan dia apa lakukan? Dan dia bertobat mengikut Tuhan. Satu keluarga bertobat, anak istrinya diajak mengikut Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup menjadi berkat, ya, dan hidup benar dengan seturut firman Tuhan. Kesetiaan dan hidup benar Yusuf kepada perkara yang kecil, dimulai dari mimpi, membawa Yusuf kepada perkara yang besar, yaitu apa? Menyelamatkan kehidupan banyak orang dalam hidupnya. Ayat kitab Kejadian pasal 41, kitab Kejadian pasal 41 ayat 54 sampai 57. Kejadian pasal 41 ayat 54. Kejadian pasal 41. Nah, belum ya, belum dapat. Sudah ya? Oh, belum. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Sungguhan dah. Mbok bojone itu kok ngarep. Oh, iya. Ya. Harusnya sekarang ini Alkitab itu semakin nempel dengan kita. Kalau dulu hanya doa malam kita bawa, ya. Kalau ibadah minggu kita bawa. Kalau sekarang ke toilet aja dibawa. Betul nggak? Ya, bawa HP itu judulnya Alkitab. Ya, saya percaya di sini pasti bawa Alkitab kabeh. Soalnya bawa HP kabeh kan? Nah, yuk, Kejadian pasal 41 ayat 54 sampai 57 dikatakan demikian. Mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir. Bayangin Bapak Ibu, semua orang Mesir. Dikatakan demikian, pergilah kepada Yusuf, ya, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Ya. Kemudian apa dikatakan di situ? Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, bahkan di seluruh bumi dikatakan. Maka Yusuf membuka apa? Segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ayat 57, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ada perkara besar yang Tuhan percayakan kepada Yusuf. Dimulai dari apa? Mempertahankan perkara kecil yang Tuhan berikan kepada dia. Dan bukan hanya dia mempertahankan perkara kecil itu dalam hidupnya, tetapi hidup benar di dalam setiap perkara kecil yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu dan saya. Yusuf tetap hidup benar, dan perkara besar yang Tuhan percayakan bagi setiap Bapak Ibu dan saya, seperti Yusuf, adalah perkara-perkara besar yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kadang kita hanya melihat setia, bekerja setia, pasti akan ada hasilnya, pasti dapat Bapak Ibu. Tetapi apakah pada saat kita juga mendapatkan itu, tetap kita hidup benar dengan menjadi berkat dimanapun kita berada? Sebab apa? Pada saat kita diangkat untuk menerima kepercayaan perkara-perkara besar itu, tujuan utamanya adalah apa? Kemah abadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ada amin? Oleh karena itu saya mengundang kepada Bapak Ibu tempat ini, bukan hanya setia kita melayani, bukan hanya setia kita di dalam gereja, bukan hanya setia kita selalu bekerja, tetapi jangan lupa tetap pegang hidup benar mengikut
Tuhan. Amin. Hidup benar mengikut Tuhan seperti Yesus pada saat ngobrol-ngobrol dengan anak muda. Ikutlah aku. Artinya apa? Perkataan Yesus, perkataan Tuhan, kita hidup di dalamnya. Amin. Hidup sesuai firman Tuhan. Saya percaya perkara-perkara besar akan diberikan kepada Bapak Ibu dan saya pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Mungkin tidak Bapak Ibu, mungkin anak-anak Bapak Ibu akan menerima perkara-perkara besar di dalam Bapak Ibu. Saya percaya pada saat kita berpegang pada perkara kecil dan hidup benar dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Saya undang pemain musik biar bisa maju ke depan. Kita pujikan satu pujian sampai akhir. Baik, mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya undang kita semua menundukkan kepala kita. Kita merenungkan firman Tuhan yang mungkin secara hamba Tuhan sudah selesai menyampaikan. Tapi saya berdoa, biarlah Roh Kudus saat ini bekerja. Roh Kudus hadir di setiap hati kita, di setiap kehidupan kita, membuat kita boleh mengerti akan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan, ikutlah aku. Artinya kita hidup benar mengikut firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, kita mau hidup di dalamnya. Pegang teguh perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Hidup benar di dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan percayalah, saatnya tiba, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar di dalam hidupmu yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah kau lihat. Semuanya disediakan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita pujikan Bapa, Engkau mengenalku. Lebih
mengetahui kondisi Bapak Ibu sakit satu persatu. Tetapi engkau mendapatkan perkara yang kecil, yang engkau anggap kecil dari Tuhan. Jangan engkau tinggalkan perkara itu. Mungkin suatu usaha yang kecil yang Tuhan percayakan kepadamu. Mungkin pelayanan yang kecil yang Tuhan percayakan kepadamu. Mungkin kau hanya seorang pendoa, mungkin kau hanya seorang singer. Dalam bekerja, engkau mungkin sebagai staf yang paling kecil di tempat engkau bekerja. Mungkin engkau saat ini sekolah. Mungkin saat ini engkau seperti orang yang tidak pintar di hadapan teman-temanmu. Engkau merasa kecil di dalam hidup. Tetapi percayalah, pada saat engkau berpegang teguh pada perkara kecil itu dan hidup benar di dalam perkara kecil itu, seperti Yusuf, melalui kehidupan benar Yusuf disertai oleh Tuhan, dibuat berhasil setiap apapun yang dilakukan oleh Yusuf dalam hidupnya. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar dalam hidup kita, tetapi kita harus melewati di dalam setiap perkara kecil yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Terlebih hidup benar di hadapan Tuhan, hidup mengikuti firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebab akhir dari setiap perkara besar yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita, Tuhan mau kita tetap menerima kemah abadi di dalam hidup kita. Seringkali pada saat mereka menerima perkara besar, mereka meninggalkan Tuhan, sebab mereka hanya setia tetapi tidak hidup benar di dalam Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua saat ini, setiap pribadi lepas pribadi, ini adalah firman Tuhan yang menguatkan iman kita, meneguhkan setiap kita bahwa Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup benar kita di hadapannya. Dia membuat segalanya berhasil setiap apa yang kita lakukan pada saat kita hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang mau saat ini menerima perkara besar dalam hidup. Mungkin engkau saat ini tidak sadar dan engkau mau, Tuhan, berikan aku perkara itu dalam hidupku. Kalau engkau mau menerima perkara itu dalam hidupmu, angkat tanganmu saat ini di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tapi aku akan hidup benar di hadapan. Aku akan mengikut sesuai firman-Mu Tuhan dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Ia mampu memberikan perkara itu buat Bapak Ibu dan saya. Mintalah itu pada Tuhan. Tuhan berikan perkara itu bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, seberapa kecil pun perkara yang saat ini jemaat-Mu pegang Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini mereka boleh berkomitmen. Mereka akan berpegang setia kepada perkara itu. Terlebih lagi Tuhan, bahwa jemaat-Mu di tempat ini akan berkomitmen tetap hidup benar di dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan bagi mereka. Berkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Saat ini seperti Engkau memberkati Yusuf, seperti pada saat Engkau berkata kepada Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf di sepanjang hidupnya. Dibuat berhasil apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam hidupnya. Dan itu juga akan berlaku pada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Engkau menyertai setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan Engkau membuat berhasil setiap apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya. Saat ini kita semua, saya sudah bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita katakan, kini aku percaya. Haleluya. Kini aku percaya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasanya yang akan menguatkan kita untuk kita tetap hidup berharap di dalam firman Allah. Sertai juga Pak Antoni David yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan, dan sertai kesehatan pelayanannya dimanapun keluarganya, dimanapun berada Tuhan, kiranya Kau menyertai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil berdoa dan bersyukur. Haleluya. Undang berdiri.
Kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, yang mengucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, berkat-Mu di seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan kami sempat hadir Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, sertai kami, pimpin kami. Mungkin kami sudah sakit, jemaat-Mu sudah sakit dalam masalah, mau dalam Tuhan ikatan yang percaya Tuhan, Kau sendiri yang Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Antoni David yang sedang menyampaikan pesan firman-Mu. Tuhan, Kau berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya, terlebih Kau berkati pelayanannya. Semakin pakai urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, bersama dengan istri, anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Kau berkati mamanya Tuhan Yesus. Kau beri kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan senantiasa Tuhan Yesus. Beri panjang umur senantiasa. Tuhan Yesus, Kau juga berkati seluruh keluarga besar yang sudah hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus, Kau berkati satu persatu Tuhan Yesus dalam usaha dan pekerjaan, kesehatan, rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlebih Kau berkati dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati hamba-Mu yang sedang melayani pada raya pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus hamba-Mu putri yang sudah mengikuti pujian, Kau sedang pakai urapi dalam pelayanannya dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangga bersama suaminya Aindro. Tuhan Yesus sudah melayani sebagai Tuhan operator mixer. Tuhan Yesus, Kau berkati senantiasa, berkati dalam usaha pekerjaan, pelayanan, kesehatan, rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan, Dekon dan Matthew dan sekolah mereka ini kesehatan, menjaga perlindungan senantiasa. Kau berkati Ibu Susi yang melayani sebagai singer dan pakai urapi Tuhan Yesus dalam pelayanannya, berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama suaminya. Pak Masuki Kau berkati anak-anaknya Stefani yang sedang dalam masa menunggu wisuda Tuhan Yesus. Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu. Juga berkati yang pekerjaannya senantiasa Tuhan Yesus. Kau berkati anaknya Carol dalam sekolahnya, beriman sejahtera dengan perlindungan-Mu. Kau berkati Michelle Tuhan Yesus dan melayani sebagai singer. Kau semakin pakai urapi dalam pelayanannya, berkati kuliahnya dan menyelesaikan kuliah sampai selesai dan hasil memuaskan dan semua dan bisa diwisuda Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus kesehatannya senantiasa. Kau berkati anak-anak-Mu sedang melayani sebagai pemain musik. Kau berkati Tuhan Joshua. Kau berkati yang pelayanan, yang berkati kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu senantiasa. Kau berkati Joel Tuhan Yesus sedang melayani sebagai pemain gitar. Kau berkati dalam pelayanan sedang pakai urapi anak-Mu. Berkati Tuhan Yesus Kristus dalam sekolahnya, jimat kesehatan, menjaga perlindungan-Mu senantiasa. Kau berkati Tuhan anak-Mu Bima yang sedang melayani sebagai pemain bass. Kau berkati dalam pelayanan sedang pakai urapi anak-Mu, berkati pekerjaan, kesehatan dan senantiasa. Tuhan berkati Tuhan buat anak-Mu Melodi yang sedang melayani sebagai Tuhan Yesus pemain keyboard. Kau berkati dalam pelayanan sedang pakai urapi anak-Mu, berkati dalam Tuhan sekolahnya, beriman kesehatan, menjaga perlindungan-Mu. Berkati Yohanes sedang memainkan keyboard. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanan sedang pakai urapi anak-Mu, berkati kuliahnya Tuhan Yesus dalam masa-masa Tuhan Yesus skripsi. Kau sertai anak bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai dan wisuda Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus anak-Mu Selvi sedang melayani sebagai operator LCD. Kau berkati dan pelayanan sedang pakai urapi anak-Mu, berkati sekolahnya, jimat kesehatan, menjaga perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati para kolektan Tuhan Yesus satu persatu. Kau berkati Tuhan buat Ibu Asih Tuhan Yesus dan kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu senantiasa. Berkati anak-anak menantunya, semua cucunya Tuhan Yesus, semua dalam penjagaan perlindungan-Mu. Berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangga mereka. Berkati Tuhan Yesus juga buat Ibu Tanting dan melayani sebagai kolektan, semakin pakai urapi dalam pelayanan, berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya. Berkati anak-anaknya Tuhan Yesus, Pak Dova dalam pekerjaan kesehatannya. Berkati Bima Tuhan Yesus dan juga Tuhan berkati Ines dalam sekolah yang beriman, kesehatan, menjaga perlindungan-Mu. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk jemaat yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan Tuhan Yesus Kristus untuk
anakmu Ibu Esther Wilin, Tuhan Yesus, tangan berkuasa menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan Ibu Esther Wilin, dia dapat kembali beribadah Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Kau juga berkati jamah pulihkan James Tuhan Yesus Kristus, kau jamah pulihkan matanya Tuhan Yesus, supaya dapat kembali melihat dengan jelas Tuhan Yesus, kami percaya mujizat-Mu, tangan berkuasa menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan. Kalau anakmu Jesslyn Tuhan Yesus Kristus, tangan berkuasa menjamah, kau hancurkan segala kuasa sakit penyakit dalam tubuhnya. Yang percaya Tuhan, kau hancurkan kuasanya Tuhan, kau putuskan Tuhan Yesus segala kuasa sakit penyakit. Yang percaya Tuhan, Jesslyn sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kau berkati tangan dan selalu memberikan persembahan, kau kembali berkat berlipat kali ganda. Maupun kami bersempat memberikan, kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan meninggalkan jaya ini, kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, sertai kami. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, untuk bungkusi keluarga, kesehatan atau benda pekerjaan klien kami. Jauhkan dari salah marah bahaya, kecelakaan, kecelakaan, sakit penyakit, masalah orang jahat, masalah gangguan, serangan kuasa kelapan, masalah magic, santet, serang balikan, api kelapan. Jauhkan kami dari salah wabah, corona, bahaya, penyakit menular, yang mematikan, roh maut, kau jauhkan. Supaya Tuhan kau curahkan berkat uang, makanan, makan, kesehatan, barang damai, sejahtera, penjagaan berdina usaha atas dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang kita kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga memenuhi kesalahan pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan